Hey guys, welcome back to my channel Kim Tan DHD. Apa kabar semuanya guys, dimanapun berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan DHD guys. Seperti biasa ya guys, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue with berbagai macam cowok dan masih di dunia pelangi ataupun dunia yang lainnya guys. Jadi jangan bosan-bosan ya, karena gue bakal terus update pengalaman-pengalaman gue yang mungkin saja belum pernah gue share, atau bahkan yang pernah gue share bakal gue bikin ulang supaya kalian semua, khususnya subscriber gue yang baru, jadi tahu gitu kan. Oke, di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang cowok random lagi yang basicnya seorang cowok strike dan dia punya profesi sebagai seorang penjual pisang molen. Kayak gimana tuh guys? Penasaran? Ya udah nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Berbagai macam cowok yang punya profesi sebagai penjual makanan pernah gue jumpain guys. Jadi ini semua memang bener-bener sebuah pengalaman yang sangat berharga buat gue, yang mungkin saja kalian semua belum tentu mengalami apa yang gue alamin sih. Mau percaya atau enggak terserah sih, karena yang ngalamin gue, yang tahu gue, pacar gue, dan Tuhan saja yang tahu. Jadi buat kalian di sini sebagai subscriber gue, sebagai teman-teman gue dimanapun berada yang memang suka dengan konten gue, silahkan dengerin. Karena gue nge-share pengalaman gue hanya sekedar untuk menghibur, untuk nge-share aja, tidak ada unsur apapun, tidak ada niat apapun, sekedar untuk menghibur doang gitu. Mau percaya syukur, mau enggak pun nggak apa-apa. Karena di sini gue hanya pengen nge-share doang gitu. Seperti di pengalaman gue kali ini guys, gue berjumpa dengan salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang penjual pisang molen. Pisang molen. By the way, kalian tahu kan pisang molen? Jangan sampai bilang nggak tahu ya, karena kebangetan sih kalau nggak tahu. Itu loh, pisang yang dibikin sedemikian rupa pakai tepung dan digoreng, terus kalau misalnya dimakan lagi anget-angetnya, wow, mantap banget sih rasanya. Dan kali ini gue menjumpai sosok penjual pisang molen ini di sebuah pasar, dan masih sama kondisinya di pasar dimana gue pernah menjumpai berbagai macam cowok, entah dia seorang penjual sayur, penjual kayak bubur kacang, dan lain-lain pokoknya. Jadi jujur ini emang bener-bener gue sangat beruntung banget ya bisa mengalami apa yang gue alami dulu gitu. Di sebuah tempat yang sama gue bisa menjumpai cowok random yang katakanlah bisa gue jumpai dengan beda-beda orang gitu loh guys. Dan basicnya semua bukan cowok pelangi. Kenapa? Karena emang jujur cowok pelangi di tempat gue stay dulu bareng pacar gue itu zong. Makanya gue lebih suka memilih cowok-cowok strike meskipun harus mengeluarkan cuan. Ya, kita pengen mendapatkan hiburan, pengen fun ya, sangat-sangat logis kalau misalnya kita mesti menggunakan cuan sih. Kenapa? Karena yang kita hadapin ini adalah bukan cowok pelangi yang notabene pasti dia nggak akan mau sama cowok. Tapi kalau udah pakai cuan, apa sih yang nggak mau gitu kan, apalagi zaman sekarang, ya nggak sih? Nah, waktu itu gue sering banget nongkrong sama pacar gue di pasar guys. Kenapa? Karena pasarnya udah direnovasi ulang, jadi keren, jadi banyak banget spot-spot yang keren buat nongkrong gitu. Dan gue putusin buat nongkrong di depan jalan raya banget sih, meskipun memang harus masuk ke dalam pasarnya untuk naruh motor gitu. Dan seberang jalannya ini adalah penjual pisang molen yang gue maksud. Awalnya sama sekali gue gak kenal sama dia guys, tapi waktu itu karena pertama kalinya pacar gue pengen makan cemilan alias pisang molen, akhirnya gue pun sama dia beli tuh pertama kalinya ke si penjual pisang molen ini guys. Yang jualannya 2 orang, kayaknya adik kakak sih, karena kelihatan dari mukanya pun juga kayak adik kakak gitu sih. Jadi kayak hampir kembar gitu loh, tapi mungkin memang beda berapa tahun doang lah ya. Kita putusin buat beli molen waktu sore hari itu. Dan kesan pertama ketika gue beli pisang molen itu, mereka sangat ramah banget, mereka sangat asik banget, sangat mudah akrab gitu orangnya tuh. Makanya gue langsung kayak seru juga nih gitu kan beli kayak gini, orangnya atraktif, interaktif. Dan yang satu yang bikin gue langsung salting dan juga salfok adalah ketika dia adalah tipenya gue banget, karena orangnya tinggi, manis, berkumis, dan pasti berisi. Makanya gue langsung kayak wow, my next target nih. Seperti ini sih kurang lebih guys percakapan gue antara dia dan gue gitu ya. Bang, beli pisang molennya dong. Oh boleh katanya. Mau berapa nih? Mau 10.000, 10 juta atau 10 miliar katanya dia kan. Jadi kayak
ngasih jokes yang lucu banget sih, yang akhirnya gue tuh kayak mencair, dan secara nggak langsung hitungan menit kita tuh udah kayak akrab aja guys, karena orang itu kayak bener-bener ramah, asik, terus pandai banget berkomunikasi. Jarang-jarang loh gue menjumpai penjual yang kayak gini. Semuanya tuh mesti butuh yang namanya pendekatan dan juga ngobrol yang lebih pelan-pelan, tapi dia tuh langsung nunjukin kalau dia tuh sangat akrab banget, mudah akrab sama gue gitu. Ya kita kan langsung seneng ya ketika menjumpai penjual yang kayak gitu, ramah banget nih orang gitu kan. Apalagi pacar gue pun juga kelihatannya kayak seneng banget sih ketika melihat dia gitu kan. Di antara dua orang ini yang bener-bener bikin gue salpok banget tuh sama satu orang yang lebih tinggi gitu. I don't know dia adiknya atau kakaknya, pokoknya gue lebih suka sama si yang gue maksud di sini ya, karena dua-duanya sih emang oke, cuman gue lebih suka sama yang lebih tinggiannya dikit gitu loh. Pembeli gitu kan. Setelah kelar udah tuh guys, ya perjumpaan pertama seperti itu aja sih, nggak ada apa-apa lagi, karena itu kan pertama banget ya gue beli pisang molen dan menjumpai si penjualnya gitu, jadi belum ada aksi apapun. Ketika udah kembali ke tempat duduk, udah tuh akhirnya kita pun ngobrolin itu cowok berdua di sama pacar gue kan. Gue bilang ke pacar gue, tadi kok ramah banget ya penjualnya, kata gue. Iya loh, jarang-jarang loh yang kayak gitu, kata dia. Bener kan? Iya, makanya kita berdua kayak kaget guys, karena ramah banget dan asik banget. Dan gue langsung mikir, kayaknya dia gampang deh. Gue langsung punya ide kayak gitu kan, punya insting kayak gitu. Ya cus lah kita, kata dia. Ya, nanti lah, nggak mungkin sekarang juga dong gitu. Iya sih, kayaknya dia tipikal yang gampang deh, kata pacar gue. Who's the next, kita beli lagi ya, kata gue. Oke, kata dia. Karena jujur ini merupakan pertemuan gue sama penjual pisang molen ini yang katakanlah yang berproses guys, yang nggak langsung to the point ya. Butuh beberapa hari dulu baru akhirnya gue bisa mendapatkan dia. Bahkan mungkin hampir 2 mingguan sih, kurang lebih ya, karena gue juga lupa gitu. Udah tuh, waktu itu udah kelar kan, kita pun makan pisang molen, ngemil, dan sampai malam kita pun pulang ke kosan, dan keesokan sorenya kita nongkrong lagi di pasar itu, dan kita beli pisang molen lagi sampai akhirnya kenal. Mungkin hampir 5 hari berturut-turut gue selalu beli pisang molen, sampai pada akhirnya kita pun berkenalan di hari kelima. Dan pas ketika hari kelima gue beli, ya semuanya udah sangat akrab banget, dan gue pun langsung spontan bilang kayak gini, BTW siapa sih namanya gitu kan. Oh, mau kenalan nih, kata dia. Iyalah, pengen tahu namanya gitu kan. Kan tak kenal maka kata sayang, gue bilang gitu. Ketawa tuh mereka, bisa aja nih. Lo itu peribahasa lo, bukan bisa aja, kata gue. Ya udah, iya kata dia. Kenalin nih, kata dia. Aku Teddy, kata dia kan. Yang tinggi tuh namanya Teddy guys. Nih aku, katanya Dudi. Jadi Teddy sama Dudi. Oh, adik kakak ya, kata gue. Iya, kata dia kan. Coba tebak yang mana kakaknya, kata. Yang tinggi lah, kata gue. Salah, katanya. Ini ya kakaknya tuh. Oh, yang pendek, kata gue. Iya, kok bisa gitu sih? Ya nggak tahu sih, makanya heran gue juga, kata dia. Akrab lah guys dari sana. Dan waktu hari kelima gue beli pisang molen itu, entah kenapa ya kita kayak lama belinya guys. Ya beli sebentar ya, dibikinin, dibungkusin, tapi ngobrolnya itu yang lama maksudnya gitu. Tanpa gue sadari gitu kan, lama banget tuh kita ngobrol bercanda-bercanda gitu kan, sampai pada akhirnya ya dia pun notice sih kalau kita berdua sering banget nongkrong di depan pasar yang notabene depan seberangnya banget si penjual molen ini. Makanya mereka pun diam-diam merhatiin kita gitu kan, kayak mereka bilang kayak gini, itu kayaknya penghuni pasar deh, kata gitu. Karena emang kita tuh sering banget ke pasar guys, dan mereka pun diam-diam memperhatikan kita gitu kan. Makanya ya kita pun agak-agak malu juga sih akhirnya gitu. Setelah kayak gitu udah tuh ngobrol makin seru, makin asik. Terus sebelum gue kembali ke tempat duduk, gue tiba-tiba spontan lagi tanpa gue rencanakan, boleh minta nomor WhatsAppnya nggak, gue bilang gitu. Buat apa nih, kata si Teddy kan. Ya biar kenal aja sih gitu, kalau nggak keberatan gitu kan. Oh boleh sih, kata dia. Sebutin lah tuh. Akhirnya gue save, terus langsung gue chat kan, ntar save back ya, kata gue. Oke, beres lah, kelar udah tuh. Karena ada yang beli kan, gak enak lama-lama di sana. Akhirnya gue pun kembali ke tempat duduk dan kembali ngemil pisang molen sore hari itu. Pacar gue bilang kan, lu berhasil dapetin nomor WhatsAppnya? Ya iyalah, kata gue. Mantep ya, emang Kim Tan HD nggak ada duanya, kata dia gitu. Ya siapa dulu dong gurunya? Lo, kata gue gitu kan. Ketawa tuh.
menurut lo gimana sih di antara dua itu yang mana yang keren? Ya pastilah lo mau bakal pilih si Teddy, kata pacar gue. Ya emang iya sih, karena emang jujur li gue suka sama dia. Ya cus lah Geta, ya pasti dong kata gue, apalagi udah hari kelima gitu. Tapi asal kalian tahu ya, setelah gue mendapatkan nomor WhatsApp di hari yang kelima, itu nggak langsung malam itu juga gue mendapatkan dia. Kenapa? Karena orangnya susah banget ngerespon chat. Nggak tahu kenapa, apa karena gue cowok atau karena emang orangnya gak suka WhatsAppan, nggak tahu sih. Setelah gue sampai kosan, setelah gue nongkrong, gue chat dia lagi apa, udah kelar belum jualannya, itu lama banget dibalasnya, sampai dibalas jam 12 malam. Ya udah tidur dong gue gitu kan. Jadi kebalas ya sorenya atau siangnya atau paginya gitu. Pokoknya ya slow respon lah gitu. Sampai di hari ke-6 gue ke pasar lagi, gue beli molen lagi. Gue bilang kan, percuma nomor WhatsApp juga, di chat juga slow respon. Sorry kata dia, soalnya jarang banget buka WhatsApp kata dia gitu. Pantesan kata gue kan, kirain teh nggak mau kenal gitu. Nggak mungkin lah, masa nggak mau kenal sama orang ganteng kayak kamu kata dia gitu. Kok dibilang ganteng sih kata gue. Lah emang pengennya apa kata dia? Cantik doang gitu kan. Ketawa tuh dia. Ya dikit-dikit gue langsung nge-spill diri gue lah, karena ya walau bagaimanapun juga harus kayak gitu kan. Salah satu kuncinya adalah ketika menghadapi cowok strike itu, dia harus tahu kalau kita cowok pelangi. Kalau nggak kayak gitu ya susah gitu. Makanya gue bener-bener nge-spill dikit-dikit untuk ya ngasih tahu kalau gue ini berbeda dari cowok pada umumnya gitu kan. Hari ke-6 kayak gitu, hari ke-7 sama, sampai di hari ke-10 atau mungkin udah 2 minggu jalan, barulah tuh guys ada sebuah momen dimana akhirnya gue bisa ngechat dia, yang katakanlah dia pas respon gitu. Entah angin apa yang membawa dia, tapi dia waktu malam hari itu ketika gue udah nongkrong di pasar dan udah kembali ke kosan, ketika gue ngechat dia sangat responsif dan sangat pas respon. Udah pulang belum gitu kata gue kan, langsung dijawab tuh kan, udah nih kata dia, alhamdulillah banyak yang beli tadi makanya cepat pulangnya. Wah syukurlah kata gue gitu kan. Sekarang dia apa nih kata gue, biasa lagi istirahatnya lagi leyeh-leyeh nih kata dia gitu. Oh mainlah sini ke kosan kata gue gitu kan. Oh emang di mana kosannya kata gue, di belakang minimarket tuh yang depan sama yang logonya merah, gue bilang gitu. Oh di sana, di kosan yang itu. Iya tahu kan, tahu sih kalau misalnya ke daerah sana suka ngeliat dari jalan. Iya di sebelah sananya, di kamar nomor 2 kata gue gitu. Oh iya boleh deh, ntar ya habis mandi aku main. Oke tunggu loh, jangan sampai enggak kata gue. Ya siap kata dia gitu kan. Akhirnya gue udah ada gambaran tuh kalau dia bakal main. Ya gue seneng ya, semoga nggak omdo gitu, karena ya takutnya omdo sih. Kebanyakan kan kalau cowok strike itu kayak gitu, nggak pernah bisa dipegang janjinya. Ya sekarang secara logika gini aja sih, mana ada cowok strike yang mau ketemuan atau main ke tempat cowok atau kenalan barunya dan dia seorang cowok gitu. Pasti kayaknya agak-agak 1/10 lah ya yang mau. Dan gue pun waktu itu H2C sih, harap-harap cemas ya. Gue bilang ke pacar gue kalau dia mau main, semoga dia pun juga berharap yang sama, semoga dia nggak omdo, kita lihat aja nanti gitu kan. Toh dia juga ngejanjiin jam 10-an baru akan main ke kosan gue gitu. Seperti biasa guys, treatment yang sama ya, jangan sampai protes, jangan juga suka komplain. Setiap cowok strike yang main ke tempat gue ya pasti gue selalu prepare yang namanya drink, alias ya minum gitu kan, plus juga cemilan dan juga rokok. Kenapa? Karena gue yakin banget semua cowok strike hampir 90% suka banget sama yang namanya drink. Jadi makanya gue selalu prepare, selalu siapin itu semuanya, meskipun bukan cuman buat menjamu mereka, tapi ya at least buat diri gue sendiri sama pacar gue ketika pengen drink gitu. Makanya gue selalu well prepare gitu kan. Akhirnya jam 10 pun tiba, sekitar jam 10 lewat tiba-tiba dia nge-WhatsApp kalau dia mau OTW. Ya gue seneng banget waktu itu kan. Langsung aja gue bilang, gue tungguin ya kata gue. Oke, kata dia gitu kan. Gue bilang ke pacar gue kalau si Teddy ini udah dalam OTW mau main ke kosan, dan pacar gue pun seneng banget sih. Finally akhirnya dia mau main juga, dan setelah sekian lamanya kenal baru kali ini dia berhasil main ke kosan kita waktu malam hari itu guys. Singkat cerita akhirnya dia pun tiba di kosan kita dan main guys. Waktu itu dia menggunakan pakaian yang katakanlah kemeja, celana panjang, pakai topi, dan rapih lah. Oke terbilang rapi sih menurut gue ya, menurut pandangan gue.
Langsung gue persilakan masuk, sini Ted masuk, gue bilang gitu. Rapi banget nih kata gue, kayak mau ke ceweknya aja kata gue gitu. Lah ini kan ke cewek kata dia gitu. Loh kok dia ulah ngeh ya kalau misalnya gue kayak gitu. Semoga aja dia ngeh sih dari cara bercandaan kita waktu beberapa hari yang lalu ya. Makanya dia tiba-tiba kayak gitu nyeletuknya guys. Makanya gue seneng banget sih. Langsung gue persilakan duduk. Terus tanpa nunggu lama-lama gue bilang ke dia kan, suka drink kan kata gue. Oh suka dong kata dia. Ada kata dia, ada dong. Wih dia mantep nih kata dia. Ya harus gitulah, yang namanya tamu pertama kali main harus disuguhin drink biar seru obrolannya gitu. Mantap mantap gitu kan. Akhirnya gue, si Teddy sama pacar gue pun duduk bertiga sambil nonton TV, dan juga kita langsung mulai namanya drink together guys. Langsung tuh kita pun drink sambil ngobrol-ngobrol juga. Dan pelan-pelan gue pun mulai bertanya tentang masalah pribadinya, dan ternyata dia seorang yang belum married sama sekali, dan usianya di bawah gue banget, masih muda. Dan pelan-pelan gue pun puji-puji dia kalau dia tuh ganteng dan juga tipenya gue banget. Dan finally gue pun mulai sebutin secara gamblang kalau gue ini cowok pelangi dan gue emang suka sama dia. Entah kenapa keberanian dari mana yang gue dapetin, pokoknya gue berani aja bilang kayak gitu ke dia. Entah karena faktor oleng atau karena emang gue udah berani aja bawa-bawaannya sih. Dan tahu nggak, responnya dia sangat positif. Dia senyum-senyum aja, dia nggak keberatan meskipun gue bilang kayak gitu. Apalagi ketika gue udah bilang kalau misalnya gue emang interest sama dia, dia pun sangat tidak keberatan, sangat welcome sama gue. Dan gue pun seneng banget akhirnya bisa leluasa, dan dia pun tetap enjoy. Dan pacar gue tiba-tiba nge-WhatsApp gue kan, terus langsung ajakin aja, jangan nunggu lama-lama gitu kan, takutnya ntar dia pulang ataupun dia tepar. Oke deh, by the way mau nggak do something sama gue bilang gitu tuh guys. Hey gimana tuh Kim kata dia. Ya sama halnya lu kan sama cewek sih, cuman di sini yang jadi ceweknya gue gitu kan. Wow mantep tuh, kayaknya seru ya, pengalaman baru nih. Iya ayolah kata gue gitu kan. Kapan nih kata dia. Sekarang lah biar seru nih, boleh dicoba tuh kata dia. Kebetulan lagi pengen nih kata dia. Serius nih pengen. Ya boleh deh kata dia. Tahu nggak guys, yang kayak gini itu 1:100 kayaknya. Kenapa? Karena kebanyakan biasanya cowok straight tuh gak langsung mau sih. Kalau misalnya belum diiming-imingi sama namanya cuan, tapi dia langsung mau. Gue nggak tahu sih apakah dia punya bakat atau pernah punya pengalaman sebelumnya. Yang jelas dia langsung mau gitu aja, tanpa harus gue iming-imingin cuan terlebih dahulu. Gue bilang ke pacar gue, kira-kira kasih iming-iming cuan nggak? Jangan deh, atau dia nggak minta juga. Ntar aja kalau misalnya mau setelah kelar, lu inisiatif ngasih seikhlasnya gitu. Oh ya udah iya gitu kan. Karena dia udah mau, udah sepakat tuh, tiba-tiba something gue bangkit, gue traveling. Akhirnya setelah beberapa saat kita drink, langsung gue ajakin dia ke dalam kamar. Yuk takut nanti kelamaan nanti lu malah tepar gitu kan. Ya udah ayo gitu kan, sama temen lo juga. Ya enggak lah, kita berdua doang kata gue gitu. Oh ya udah iya kata gue. Tadi nungguin motor di luar kata gue gitu. Oh ya udah sip kata dia kan. Akhirnya dia pun gue ajakin ke dalam kamar. Dan pas nyampe kamar, tiba-tiba tanpa gue suruh dia pun prepare, dia open semuanya langsung. Gue langsung wow, kaget banget tuh, karena dia pun open ya gue pun juga sama sih. Dan akhirnya gue melihat somethingnya dia yang sekitar 2 mingguan ini. Gue penasaran, dan ternyata wow, tebel banget dan lebat banget sih. Langsung tuh gue gercep. Waktu itu dia masih berdiri sambil ngerokok. Langsung gue bilang sama dia kan, karaoke ya kata gue. Iya kata dia. Langsung tuh kita pun ngelakuin karaoke di depan cermin sambil ngaca, dan gue pun sambil merhatiin ekspresi wajahnya yang pelan-pelan mulai enjoy ketika gue ngelakuin karaoke waktu malam hari itu. Pokoknya mantep banget sih. Gue nggak nyangka kalau dia bakalan se-enjoy itu kan gue karaoke. Makanya gue seneng banget tuh. Setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke, karena gue pun pegel, gue persilakan dia buat rebahan, dia pun nurut, dan lanjut gue karaoke lagi. Setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke yang kedua kalinya, lalu gue pun ajakin dia ke next step. Yuk ke next step kata gue. Ayo kata dia, mau pakai helm gak? Gak usah lah, gini aja. Ya udah bentar ya, aku siap-siap dulu kata gue gitu kan. Setelah gue prepare, karena dia nggak mau pakai helm, dan ya dia pun udah dalam keadaan something yang bakit banget. Lalu gue pun memulai style pertama, yaitu gue yang duduk ke sampingnya dia yang diem, dan hitungan detik hanya 2 kali hentakan, akhirnya gue pun mulai ngelakuinnya guys, dan rasanya mantep banget.
kita berdua ngelakuinnya. Oh my god, setelah kayak gitu udah tuh pelan-pelan gue naik turun, maju mundur, pokoknya sampai pada akhirnya tak lama kemudian gue pun makin terbawa suasana, something gue makin bangkit, dan dia pun juga sama makin relax, makin enjoy. Dan setelah beberapa saat gue ngelakuin itu karena gue keringetan, gue suruh dia buat gantian, jadi gue yang di bawah, dia pun nurut. Dan akhirnya dia pun di atas dan mulai pelan-pelan ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepat, dan sambil gue memperhatikan ekspresi mukanya, dan dia pun juga mengeluarkan sedikit ekspresi suara. Begitu pun juga gue sama, dia pun ngelakuin full speed berkali-kali. Itu cukup lama sih, meskipun hanya dari posisi yang pertama style duduk dan kembali kedua gue yang di bawah, tapi itu cukup lama, memakan waktu dan cukup bikin gue nyaman tanpa harus berubah-ubah gaya, karena dia pandai banget memainkan ritmenya guys. Oh my god, pelan cepat full speed silih berganti. Sampai setelah sekian lamanya dia ngelakuin itu, akhirnya gue pun kalah duluan, gue pun tuntas duluan. Dia pun senyum, dan setelah gue tuntas tiba-tiba dia ngelakuin full speed kencang banget, dan disusul sama dia. Akhirnya dia pun tuntas guys. Oh my god, kelar tuh. Setelah kayak gitu udah kelar tuntas, tiba-tiba dia langsung lepas lagi, dia langsung gercep ke kamar mandi tanpa izin dulu, tanpa break dulu ya, karena dia lagi clean up. Ya gue pun juga sama clean up menggunakan tisu sih. Jadi setelah dia kelar dari kamar mandi, dia keluar hanya mengenakan yang bawah. Gue udah menggunakan outfit lagi, gue langsung kembali ke depan sama pacar gue. Dan pacar gue kepo, gimana, berhasil nggak? Berhasil dong, kata gue. Mantep loh, kata dia. Ya iyalah gitu. Dia pun kembali gabung sama kita dalam keadaan yang kecapean gitu, dan kita pun ngelanjutin obrolan sambil dering dan ngerokok lagi. Gue bilang sama dia tuh, gimana Ted, suka nggak? Mantep ya, kata dia. Ya iyalah, baru tahu loh, baru pertama nih ngerasain kayak gini, kata dia gitu kan. Thank you ya Ted, belum mau, kata gue. Iya sama-sama, tapi jaga privasi ya, kata dia. Tenang aja, santai, gue bilang gitu kan. Kita pun lanjut ngobrol, dan seperti biasa gue seneng banget sih kalau misalnya ada cowok main tapi dia nggak nginep, itu berarti dia tahu diri. Jadi dia tiba-tiba langsung bilang kayak gini, kayaknya gue mau mesti balik nih, kata gue. Itu tuh nggak mungkin nginep. Oh mau nginep, mau pulang aja, kata gue. Iya nih, ya udah, kata gue gitu kan. Karena gue inisiatif, akhirnya gue pun kasih dia buat uang rokok. Awalnya dia nolak, tapi lama kelamaan dia terima. Terus dia pamitan, tapi ini yakin bisa bawa motornya. Tenang aja, santai. Lagi-lagi emang kebanyakan cowok strike itu paling kuat ya, habis drink berkali-kali tapi masih kuat bawa motor. Pokoknya mantep sih. Setelah kayak gitu gue pamitan sama kita berdua, gue anterin dia ke depan gerbang, pamitan. Ya udah tuh guys, dia pun pulang. Kita pun kelar malam hari itu mendapatkan hiburan dari si Teddy, penjual pisang molen ini guys. Pokoknya malam itu happy ending banget, gue bisa mendapatkan dia setelah sekian lamanya tanpa metode cuan ya. Oke, karena dia emang mau sendiri dan orangnya penasaran sendiri, jadi gue senang banget sih. Setelah kelar kayak gitu, ya udah tuh akhirnya kita pun ya seperti biasa, karena masih sore kan, pacar gue main game, gue pun main handphone. Intinya malam hari itu senang banget sih, gue berhasil mendapatkan si Teddy, penjual pisang molen yang udah gue kenal selama 2 minggu belakangan ini guys. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau itu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.